Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemato jayati suko, pemato jayati bayam, pemato vipamatassa, mati suko kuto bayanti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Saya akan membacakan biodata narasumber yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Beliau adalah Bhikkhu Adi Ratana Thera. Beliau ditapis atau diupasampada dengan nama Adi Ratana. Tempat pentapisan adalah Padepokan Dhammadippa Arama Batu Malang pada tanggal 29 Maret tahun 2009 pukul 9:59 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Bahagia semua. Kalau bicara dengan orang yang bahagia ini enak. Tapi kalau lagi tidak bahagia, pikirannya ruwet, takut-takut saya salah bicara nanti tersinggung. Ya, malam ini saya diberikan tema definisi cinta di dalam ajaran Buddhis. Tentu berbicara mengenai cinta, ya tentu kita sudah tahu. Bapak-bapak yang sekarang ini sudah senior, dulu juga pernah muda ya. Ibu-ibu juga begitu. Setidaknya kita tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Tahu rasanya jatuh cinta seperti apa? Kalau zaman dulu suka istilahnya, ya kalau sedang jatuh cinta orang bilang cinta itu buta. Tai kebo juga seperti bolu katanya begitu. Ya itu orang sedang jatuh cinta. Ada rasa coklat kan. Berarti yang dulu itu suka makan tai kambing jangan-jangan. Ya. Memang demikianlah adanya. Kalau orang sedang jatuh cinta, ya apa juga bisa dilakukan. Demi apa? Demi orang yang dicintai. Ya. Dulu kalau orang sedang jatuh cinta, mau hujan, mau itu badai, katanya gunung akan didaki, lautan diseberangi. Iya. Kalau ditanya capek nggak Mas? Nggak capek. Padahal capek sekali. Ya itu orang sedang jatuh cinta. Tapi kalau kita berbicara cinta dalam ajaran Buddha, kita harus jelas apa yang Sang Buddha maksudkan cinta yang seperti itu yang Sang Buddha maksudkan. Tentu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita juga sering dengar kata-kata cinta dalam ajaran Buddha. Apa bahasa Pali yang sering saudara dengar kalau berkaitan dengan cinta? Metta. Ya. Nah, apakah cinta yang dimaksudkan itu metta yang seperti itu? Nah, ini kita harus jelas. Ya.
Kalau seperti yang tadi di awal kita cerita tai kambing rasa coklat, itu bukan yang Sang Buddha maksudkan. Cinta seorang laki-laki kepada seorang wanita, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada pasangan suami maupun istri atau pacar, atau antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Ini harus kita mengerti perbedaannya. Cinta sejati yang Sang Buddha maksudkan sering dibahasakan dengan istilah metta. Tapi kalau cinta antara laki-laki dengan wanita, yang tadi itu yang bisa dikatakan cinta buta seperti itu kalau kata-kata metta tidak cocok. Bahasa yang umum sering digunakan adalah istilah pema. Mungkin saudara tadi dengar pemato jayati soko, pemato jayati bayang, pemato bipamutasa, nanti soko kuto bayang. Nah, itu tadi saya bicara itu. Tahu kan artinya? Ya, nanti kita bahas. Nah, cinta dalam pengertian yang tadi di awal antara pasangan laki-laki dan wanita itu lebih cocok bahasanya pema. Ada juga istilah pia. Ya, pia. Pia. Mungkin saudara pernah dengar begini. Apiehi sapayogo duko, piyehi wipayogo duko. Apa artinya? Apiehi sapayogo duko, berpisah dengan yang dicintai, piyehi wipayogo duko, berpisah dengan yang dicintai yang kayak disenangi, bukan. Apiehi artinya bertemu dengan yang tidak disenangi atau dicintai, duka. Nah, ini juga sering digunakan bahasa pia atau pema. Nah, cinta yang Sang Buddha maksudkan adalah cinta yang sejati. Ini cinta sejati. Cinta sejati kalau dalam sejarah ada monumen cinta yang paling besar di India. Apa ya? Taj Mahal. Ya, Taj Mahal. Mahal itu nama orang ya, bukan harga ya. Mahal itu nama seorang putri raja di India. Waktu itu istrinya meninggal. Kemudian 1 tahun kemudian sebagai perwujudan bahwa raja ini begitu mencintai istrinya yang telah meninggal, betul-betul dalam cintanya, dia membangun Taj Mahal sebagai monumen cintanya kepada mantan istrinya yang sudah meninggal. Taj Mahal itu dibangun dalam jangka waktu yang sangat lama, 22 tahun. Ya. Kemudian raja itu meninggal, makamnya ada di dalam Taj Mahal bersama dengan istrinya yang telah meninggal. Nah, cinta yang seperti ini apakah termasuk cinta sejati? Nah, ini kita harus mengerti ciri-cirinya. Apa ciri-ciri cinta sejati? Nah, ini kita harus tahu. Kalau tadi antara laki-laki dengan wanita atau antara suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak, belum tentu itu bisa dikatakan cinta sejati. Cinta sejati tidak akan mengandung yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Yang namanya cinta sejati tidak bisa dicampur dengan kebencian. Itu cinta sejati. Kalau tadi antara laki-laki dengan wanita misalnya, oh demi kamu lautan akan aku seberangi, gunung akan kudaki. Bohong kan? Dia bohong deh. Bohong kan? Ya, dia berapa deh.
Sebetulnya cinta seperti itu seperti cinta burung merak. Tahu burung merak ya? Ya. Itu cinta seperti itu, cinta seperti burung merak. Anda pernah lihat burung merak kalau sedang jatuh cinta dengan pasangannya? Mekar. Wah, ekornya mekar tuh. Semua keindahannya kelihatan. Sebetulnya tulus tidak dia? Tulus tidak? Ada harapan tidak? Ada harapan. Harapannya apa? Supaya pasangannya tertarik kan? Sebetulnya itu cinta yang didasari keakuan. Gunung akan didaki, lautan diseberangi supaya apa? Supaya yang dicintai percaya dan mau mengikuti apa yang dia inginkan. Inginnya apa? Inginnya kan dia jawab, aku juga sayang padamu kan? Jadi sebetulnya cinta seperti itu masih ada pamrih, masih ada harapan. Yang namanya pamrih, yang ada namanya harapan itu pasti bersumber pada keakuan. Kalau cinta sejati tidak akan bersumber pada keakuan, karena dia tidak ada bersumber pada keakuan. Kalau tidak ada aku, ada kekhawatiran tidak? Kalau ada kekhawatiran berarti ada aku. Kalau tidak ada aku, di mana letaknya kekhawatiran bisa berdiri? Tidak ada landasan. Kalau tidak ada keakuan, tidak juga ada kemarahan. Kemarahan biasanya muncul kalau keinginannya tidak terpenuhi. Jadi kadang-kadang ada orang tua, saya sayang sekali kepada anaknya. Kalau masih ada bersumber pada keakuan, bisa menimbulkan kekhawatiran, bisa menimbulkan ketakutan, bisa menimbulkan kemarahan. Lantas kalau demikian, apakah tidak perlu kita memperhatikan, kita peduli? Hati-hati juga. Buddha sangat peduli dengan kita, sangat peduli dengan manusia. Bahkan bukan hanya manusia, semua makhluk Buddha sangat peduli. Karena begitu besar kepedulian Buddha kepada semua makhluk, beliau mengajarkan dhamma. Seluruh hidupnya beliau habiskan untuk mengajarkan dhamma kepada manusia, kepada para dewa. Beliau mengajarkan dhamma. Tujuannya apa? Supaya umat Buddha nanti banyak, murid-muridku banyak. Apa demikian? Kalau demikian itu kan berarti keakuan seorang Buddha. Bukan. Tujuannya bukan untuk supaya nanti murid-muridku banyak, supaya nanti umat semua jadi agamanya Buddha semua. Bukan. Tujuan Buddha mengajarkan dhamma tidak lain. Buddha melihat harusnya orang itu tidak menderita kalau dia mengerti. Karena cinta kasih dan kasih sayang yang besar, Buddha mau mengajarkan dhamma. Jadi cinta kasih dan kasih sayang ini tidak bisa dipisah. Bahasanya metta dan karuna. Makanya di dalam salah satu sutta yang sangat terkenal, yaitu sutta tentang cinta kasih. Sutta apa namanya? Ratana Sutta. Karania Metta Sutta ya. Karania Metta Sutta. Sang Buddha memberikan perumpamaan yang paling dekat tentang cinta kasih dan kasih sayang, cinta yang sejati di dalam ajaran Buddha. Perumpamaan seperti seorang ibu kepada putra tunggalnya. Bayangkan kalau ibu punya putra satu-satunya, ya. Dia akan melakukan apapun demi kebahagiaan putra yang dia sayangi. Ada pamrih tidak? Kalau masih ada pamrih, nanti kalau saya tua dia nanti merawat saya, hati-hati, itu bukan cinta sejati. Kadang-kadang ada anak yang sudah dibesarkan dengan cinta kasih dan kasih sayang, kemudian dia tidak balas, sibuk, tidak ada waktu. Apalagi kalau jabatannya sudah tinggi, pekerjaannya banyak, orang tua
Bukan di tetangga ya. Kadang-kadang kecewa, betul tidak? Sudah dibesarkan dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Anak saya setelah saya tua, dia tidak memperhatikan saya, dia tidak memperdulikan saya, dia tidak merawat saya. Kecewa tidak? Kecewa. Berarti yang dia berikan selama itu bukan cinta sejati. Apalagi kalau dikutuk jadi batu misalnya, seperti cerita paling mudah, itu udah jelas-jelas bukan cinta sejati. Cinta sejati tidak mengharapkan apapun, ya. Selain demi kebahagiaan apa yang dicintai. Kadang-kadang ada anak begitu sayang dengan orang tuanya. Orang tuanya sakit, diobati, dirawat, ditemani. Kemudian orang tuanya, wah harus makan ini, harus makan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Senang nggak orang tua kalau dibegitukan sama anaknya? Kadang-kadang kan kepengen juga makan sate kan? Pak nggak boleh makan sate, darah tinggi. Nggak boleh makan daging, kolesterol. Terus makannya apa? Apa nggak boleh ini, nggak boleh makan rebus-rebus saja, emangnya kambing. Nanti hati-hati nih bapak-bapak, ibu-ibu suatu saat jadi tua. Nanti kalau digituin sama anaknya, kesel kan? Kesel juga. Kadang-kadang kan kita kepengen makan apa? Setiap pagi kadang suka dikasih lupis, makan lupis, kasih gula. Kadang-kadang kepengen juga. Anaknya karena sayang sama orang tuanya, takut orang tuanya sakit, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sebetulnya apakah itu menunjukkan anaknya betul-betul mempunyai cinta kasih kepada orang tuanya? Kalau kita melihat dengan kejernihan, melihat dengan lebih dalam, sebetulnya anak itu melarang ini, melarang itu. Sepintas kalau lihat secara kulitnya, oh karena anaknya sayang atau mamanya sakit atau papanya sakit, betul tidak? Tapi sebetulnya itu tidak lebih merupakan karena egonya sendiri. Maunya jangan sakit, mana bisa orang terhindar dari sakit. Jadi harus juga bijaksana. Cinta sejati tidak mengharap apapun. Kita peduli kepada orang bukan karena supaya orang terima kasih, supaya orang balas. Jadi demikian. Nah, ini ciri-ciri cinta sejati. Cinta sejati sebetulnya tidak butuh objek. Kenapa? Rasa cinta itu merupakan perasaan yang ada di dalam diri setiap manusia sesungguhnya. Sejahat-jahatnya orang pasti ada rasa cinta. Setuju tidak? Misalnya penjahat, pembunuh, anaknya minta permen, biasanya pasti dibeliin. Gitu. Walaupun dia tukang rampok. Jadi sejahat-jahatnya orang itu pasti sedikit banyak punya cinta, kasih dan kasih sayang di dalam hatinya. Oleh karena kita punya bibit cinta kasih dan kasih sayang, maka cinta kasih dan kasih sayang ini bisa dikembangkan. Cinta kasih dan kasih sayang ini tidak sempurna kalau tidak ada dua faktor batin yang lain yang mengikuti. Bayangkan kalau orang hanya punya cinta kasih dan kasih sayang dalam hatinya, tidak ada dua faktor lain yang mengikuti, hidupnya pasti banyak menderita. Di zaman muda ada seorang ibu yang bernama Ibu Wesaka. Bu Wesaka ini anaknya banyak, cucu-cucunya juga banyak. Suatu hari ia sangat bersedih karena cucu kesayangannya mungkin meninggal dunia, yang bernama Sudata meninggal dunia. Dia bersedih, mungkin ini cucu kesayangan. Kemudian dia datang ke wihara, ketemu Buddha di Sarawati. Buddha memberi nasihat, ya. Di kota ini banyak penduduknya. Setiap hari ada yang meninggal. Kalau setiap hari ada yang meninggal dan orang-orang yang meninggal itu sama seperti cucu-cucu kamu, setiap hari kamu akan nangis terus. Ya. Di dunia ini sekarang penduduknya ada 8 miliar lebih kan?
setiap hari ada yang meninggal, setiap detik ada yang meninggal, 1 atau 2 orang setiap detik ada yang meninggal. Jadi kalau kita merenungkan, saya karena saya cinta kemudian saya bersedih, berarti itu cinta yang bukan cinta sejati. Cinta seperti itu patut dikembangkan tidak? Tentu cinta seperti itu yang Sang Buddha maksudkan, bukan untuk dikembangkan. Metta yang sesungguhnya tidak mengharap apapun. Kalau itu cinta sejati, berarti tidak akan mengandung yang namanya kekhawatiran, tidak akan mengandung yang namanya kebencian, tidak akan mengandung yang namanya kemarahan. Coba tadi perumpamaan seorang anak yang sayang katanya dengan orang tuanya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Terus kalau bapaknya atau mamanya makan, diam-diam, marah tidak anak? Marah tidak? Ada yang punya pengalaman? Marah kan? Mama ini udah dikasih tahu, papa ini udah dibilang jangan makan sate curi-curi. Darah tinggi nanti kalau sakit gimana? Kenapa dia marah? Kenapa? Tahu tidak? Dasar pelit. Kalau saya jadi bapaknya, saya bilang dasar anak pelit. Berapa banyak saya keluar uang sekolah kamu? Karena takut bapaknya sakit lah, takut nanti dia apa-apalah, karena saya sayang lah, bukan sebetulnya. Karena keakuan, karena dia tidak mengikuti apa yang aku inginkan. Nah, cinta seperti ini, inilah yang disebut sebagai pema. Cinta yang ada tuntutannya, ada syaratnya. Kalau metta yang sejati, sabbesata bhavantu sukhitata, tanpa kecuali dia, ya kan? Tidak ada kecuali. Semoga semua makhluk berbahagia. Artinya apa? Yang senang dengan kita, yang tidak senang dengan kita, kita harapkan dia berbahagia. Itu cinta yang sejati. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, besok biarin aja lah suaminya mau kemana. Mau pulang jam berapa, biarin aja lah. Setuju tidak? Ibu-ibu. Dengar bapak-bapak, mereka tidak setuju. Ini cintanya tidak tulus. Ya, ya. Jadi cinta yang sejati tidak ada pamrih. Cinta yang sejati mengharapkan orang yang dicintai, apa yang dicintai bahagia. Apakah yang kita harapkan bahagia akan selalu bahagia? Belum tentu. Ada kalanya kita mengharapkan dia bahagia. Mengharapkan orang lain bahagia atau tidak menderita, itu namanya kasih sayang. Mengharapkan orang lain bahagia, metta karuna, ini sangat dekat ya. Nah, saya jelaskan sedikit apa perbedaannya cinta kasih dan kasih sayang, metta dan karuna. Metta itu cinta kasih. Apa bedanya cinta kasih dan kasih sayang? Cinta kasih itu begini. Cinta kasih itu satu bentuk pikiran di dalam batin kita, yang mana kita tidak mengharapkan orang lain itu susah. Kita berharap supaya orang jangan susah, supaya orang itu bahagia. Kalau susah kan tidak bahagia kan? Nah, kasih sayang atau welas kasih, sering juga seorang satu sosok dewi suka dilambangkan, dewi cinta kasih, dewi welas kasih. Dewi siapa? Kuan Yin ya, sebagai lambang dari welas kasih. Welas kasih, kenapa banyak orang sembahyang kepada Dewi Kuan Yin? Karena dia mempunyai sifat welas kasih kan begitu. Karena dia punya sifat welas kasih, maka dia suka menolong. Jadi welas kasih atau karuna adalah pikiran di mana ketika kita melihat orang lain susah dalam kesulitan, kita ingin cepat-cepat membantu supaya orang itu jangan lama-lama
Itu kasih sayang atau welas asih, karuna. Sementara meta adalah pikiran di mana kita tidak ingin supaya orang lain itu susah. Contoh, misalnya ini kan baku nih, habis selesai acara ini langsung pulang aja, misalnya. Atau ada orang lain satu lagi, selesai acara ini, dia bantu susun, supaya apa? Supaya meringankan nanti tugas anak wihara, misalnya. Saya bantu susun lah. Nah, pikiran seperti itu, itulah pikiran cinta kasih atau menta. Atau makan permen, habis makan permen, bungkusnya tidak dibawa sembarangan. Kenapa? Karena dia berpikir kalau bungkusnya saya buang sembarangan, ini akan menyusahkan orang untuk membersihkan sampahnya. Pikiran itu adalah pikiran meta. Paham ya? Sementara karuna misalnya, kalau lihat paku jatuh di jalan misalnya, atau beling kita pungut, itu meta atau karuna? Meta. Kenapa? Kalau paku ini sampai nusuk orang, ini akan mencelakai orang. Ya, pikiran tidak ingin orang lain celaka, pikiran tidak ingin orang lain susah, itu meta. Tapi kalau misalnya orang sudah terluka, kenapa? Oh, ini kena beling misalnya, kita cepat-cepat cari plester, ya. Kita cepat-cepat mungkin cari obat supaya lukanya berhenti, itu welas asih. Bisa membedakan, dekat sekali. Nah, kalau kita punya meta dan karuna, kita ingin orang lain bahagia. Kalau lihat orang lain susah, kita ingin tolong supaya dia bisa bebas dari kesusahan. Apa semua keinginan kita terpenuhi? Tidak. Kadang-kadang anak sudah begitu berbakti merawat orang tua, menjaga makanannya, obatannya juga, obat-obatannya sudah disiapin. Ini obat darah tinggi, ini obat kolesterol setiap hari, dirawat dengan baik. Ternyata orang tuanya sakit, misal, sedih tidak? Sedih. Tapi kalau dia punya satu sifat lagi yang lain, yaitu yang namanya UPK, dia tidak akan sedih. Kenapa? Semua orang pewaris karmanya sendiri. Seberapa sayang kita orang tua kepada anaknya, disekolahkan, kalau bisa kita cari sekolah yang bagus, ya kan? Supaya apa? Supaya anak kita nanti kan bahagia, hidupnya sukses, tidak susah kan? Ya, itu pikiran cinta kasih. Kalau dia PR-nya susah, kita bantuin kerjain. Atau kita cari guru supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya, itu welas asih. Tapi kadang-kadang ya nggak semua keinginan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu sifat batin yang ketiga, yaitu PK, harus kita kembangkan. Tapi kalau sesuai dengan kenyataan kan tidak masalah. Ya kan? Kalau anak kita berhasil, kita bahagia tidak? Bahagia. Nah, ikut bahagia dengan keberhasilan orang lain ini penting. Sifat yang bisa ikut bahagia dengan keberhasilan orang lain namanya mudita. Meta, karuna, mudita, UPK, 4 ini disebut sebagai Brahma Wihara. Brahma Wihara. Wihara itu artinya kediaman atau tempat. Ya. Kalau ini namanya Jaya Manggala Wihara, Wihara Jaya Manggala. Ini berkah kejayaan tempat ini. Jadi kalau 4 sifat ini kita kembangkan, maka seseorang memiliki cinta sejati. Kenapa kita mau tolong orang? Karena kita punya sifat meta. Ternyata orang yang kita tolong tidak balas budi, tidak terima kasih, tidak apa-apa. Kalau kita bisa merasa tidak tersinggung, tidak marah, berarti kita tidak mengharapkan apa-apa. Cinta yang sejati tanpa pamrih. Inilah cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya di dalam ajaran Buddha. Kalau kita cinta, bilang kepada yang lain kita cinta, ini karena saya sayang, karena saya cinta. Tetapi kalau tidak sesuai kenyataan dengan harapan kita, itu masih ada pamrih. Cinta yang seperti itu berarti dasarnya adalah nafsu keinginan, tanha. Apapun kalau dasarnya nafsu keinginan, pasti akan menimbulkan duka, penderitaan. Kuncinya itu. Tapi kalau kita
sudah dibantu, dia sukses. Sudah sukses, dia tidak tahu balas budi, tidak apa-apa. Justru kita bahagia karena dia sudah sukses. Cinta sejati. Siapa yang tahu kita punya cinta sejati atau tidak? Kita sendiri. Kita sendiri. Jadi apa betul itu lautan diseberangi, gunung didaki? Nah, kita lihat. Kalau kita tidak ikuti keinginan dia marah tidak. Kalau tidak mau sesuai dengan keinginan dia masih baik tidak. Kalau dia masih baik, berarti mungkin itu cinta sejati. Coba aja dites, pulangnya agak gelap. Pas wanti ya. Ya. Coba aja Bu dites, masaknya jangan kasih garam. Kalau bapaknya masih ngomel-ngomel, ini banyak tuntutan. Berarti kalau banyak tuntutan, berarti banyak pabrik. Ini bukan cinta sejati. Ya. Jadi cinta sejati kita harus tahu tidak ada pabrik. Cinta sejati tidak akan mengandung ketakutan, tidak ada mengandung kekhawatiran di sini. Kenapa? Karena tidak ada dasar keakuan di sini. Kita melakukan sesuatu karena tahu ini baik, ini bermanfaat. Jadi inilah cinta sejati di dalam ajaran Buddha. Yang selain itu kita palsu semua, bohong katanya. Ya, selain itu bohong. Dia baik, mesti ditanya maunya apa, ada maunya pasti. Kalau baik sama kita karena ada maunya, itu bukan cinta sejati. Ya, itu. Jadi cinta sejati harus ada 4 unsur. Ada meta, mengharapkan orang lain bahagia. Jangan sampai orang menderita, itu meta. Ada karuna, belas asih, ya, kasih sayang. Kalau orang menderita, kita bantu supaya dia jangan lama-lama dalam penderitaan. Saya pernah melihat seorang ibu, ya. Makanya cinta sejati ini sering diidentikan dalam Metta Sutta seperti seorang ibu kepada putra tunggal. Saya pernah lihat seorang ibu ketika anaknya pilek, ya, susah buang ingus, apa yang dia lakukan? Dia sedot. Saya pertama kali lihat saya kaget juga ya. Luar biasa. Merasa jijik tidak? Kalau jijik ya pasti tidak dilakukan. Karena anaknya susah napas, dia akan sedot supaya anaknya bisa napasnya lega. Tetapi seorang ibu kadang-kadang dia tidak menebakkan yang namanya UPK. Kadang-kadang anaknya sudah ditolong dengan sepenuh hati, ternyata tidak sesuai. Nah, kita harus menjaga keseimbangan batin. Kenapa? Setiap orang punya karmanya masing-masing. Nah, kalau 4 ini kita kembangkan, ketika yang kita tolong berhasil, sukses, kita ikut bahagia tentunya. Ketika tidak sesuai, kita juga tidak menderita. Cinta yang sejati pasti tidak akan menimbulkan penderitaan. Kalau ada penderitaan, pasti ada pamrihnya. Kenapa? Dasar dari penderitaan adalah tanha. Ya. Karena ada tanha, itulah sebab dari penderitaan. Kalau kita belajar 4 kebenaran mulia, ya, duka arya saja, duka samudaya saja. Apa duka samudaya saja? Duka akar dari duka, tanha juga ini. Jadi kalau kita masih ada penderitaan, maka di situ berarti bukan cinta sejati, dasar kita melakukan satu perubahan. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Tidak cerita banyak-banyak. Ya. Terima kasih Romo. Kita ibu-ibu ni opinanyo ni. Jadi kesempatan untuk bisa bertanya kepada Bante. Tapi sebelum, akibatnya cucunya sering antara cinta dengan manja itu bedanya tipis. Bahkan sering terkali terjadi cucu-cucunya itu justru tidak terbentuk dengan baik. Padahal anak
sepele pun anaknya yang dimarah, bukan cucunya yang dimarah. Akibatnya jadi dimanja. Nah, solusi yang terbaik nanti. Iya, seringkali memang kadang-kadang akomnya atau aponya sangat sayang dengan cucunya. Nah, ada satu cerita yang sangat bagus di zaman dahulu. Ada seorang putra raja. Pangeran kecil ini dikirim ke asrama ya sekarang. Jadi dikirim ke sekolah, suruh belajar kepada seorang brahmana yang terkenal. Brahmana terkenal ini mendidik anak-anak tersebut, diberikan pelajaran-pelajaran. Pangeran kecil ini punya kebiasaan buruk. Ketika diajak oleh gurunya keluar lihat-lihat, lewat pasar ketemu orang jual kacang diambil, jual buah diambil, dia makan. Suka mencuri. Mungkin satu kali, dua kali orang diam saja, tapi kerap kali ini dilakukan, setiap kali dilakukan. Suatu ketika dilaporkan kepada gurunya seorang brahmana. Biasanya gurunya kan di depan, anak-anak di belakang, dia tidak tahu. Ketika gurunya mengetahui, pangeran kecil ini dipanggil. Apa benar ketika kita pergi keluar kamu suka mencuri kacang, mencuri buah-buahan? Ya benar guru. Kemudian oleh gurunya, mana sini tangan kamu, ambil rotan, dipukul. Ya. Kemudian pangeran kecil ini dendam sekali. Awas, ketika saya jadi raja, saya akan hukum gantung kamu. Dan dendam sekali. Setelah pelajaran selesai, dia pulang ke istana. Beberapa waktu kemudian, dia betul-betul diangkat jadi raja. Setelah dia diangkat jadi raja, dia mengirim utusan, panggil guru saya, brahmana tersebut, suruh datang ke istana, saya mau kasih hadiah. Ya. Jadi dipanggil, gurunya datang, brahmana tersebut datang ke istana. Pangeran yang sudah jadi raja berkata kepada gurunya, "Guru, apakah kamu ingat dulu apa yang pernah kamu lakukan?" "Yang mana ya? Saya sudah lupa." "Kamu ingat dulu kamu pernah pukul saya dengan rotan?" "Oh iya, saya ingat kalau itu. Dulu kamu suka mencuri. Karena kamu mencuri itulah saya pukul kamu dengan rotan, pukul tangan kamu dengan rotan. Sekarang saya sudah jadi raja. Saya akan hukum guru, saya akan gantung." Gurunya tidak takut. "Tapi tunggu dulu, yang mulia raja. Yang mulia raja harus ingat, kalau dulu saya tidak pukul ketika kamu mencuri, dulu saya tidak pukul, kamu pasti tidak jadi raja seperti sekarang. Kamu pasti sudah jadi raja pencuri." Betul tidak? Iya. Nah, raja ini jadi tersadar. Ternyata dulu gurunya memberi pelajaran waktu dia mencuri itu merupakan satu hal yang bagus. Jadi kalau kita mencintai atau menyayangi seseorang, tentu kita harapkan orang yang kita cintai, yang kita sayangi bahagia kan? Tetapi kita harus melakukan itu dengan bijaksana. Bayangkan kalau semua keinginan orang yang kita cintai kita turuti. Misalnya seorang anak, orang tua sayang dengan seorang anaknya, apalagi misalnya putra tunggal. Semua keinginan anaknya dituruti, tidak ada yang tidak dituruti. Kira-kira anaknya jadi apa? Itu sama saja orang tua membesarkan anak macan. Ngerti tidak? Kalau orang tua membesarkan anak macan, suatu saat macannya ini sudah besar, kalau dia kenyang, dia mungkin tidak menggigit. Bagaimana kalau dia lapar? Dia bisa makan orang yang membesarkan. Jadi dalam hal mendidik anak, karena cinta kasih dan kasih sayang, kita mengharapkan dia bahagia, maka anak itu harus diberi yang namanya disiplin. Tetapi disiplin itu tidak tentu harus pakai rotan ya. Kalau sekarang anak masih pakai rotan itu ketinggalan zaman. Ya, orang tuanya bodoh kalau sekarang pukul anak
udah makannya Kentucky Fried Chicken. Anak sekarang pintar-pintar. Beda seperti zaman saya dulu ya, makannya singkong rebus. Kalau masih makannya singkong rebus, dipukul ya diem aja lah. Anak sekarang kalau dipukul nanti dilaporin polisi loh. Ya. Jadi orang tua juga harus belajar bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara membesarkan anak. Ilmu parenting ini satu hal yang sangat penting. Kalau memang kita sayang kepada anak kita, kita harus biarkan dia mandiri. Kenapa? Kita tidak selamanya toh orang tua bisa menjaga anak. Nah, jadi kadang-kadang dalam tanda kutip memberikan hukuman kalau anak itu melakukan satu kesalahan, itu merupakan wujud cinta kasih dan kasih sayang. Bangsa ini diwarnai cinta sekarang bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara mengembangkan cinta sejati dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Tentu cinta sejati ini harus kita kembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Cinta sejati bisa kita kembangkan dengan mengembangkan perhatian, mengembangkan kesadaran. Kenapa? Cinta sejati ini kan sifat pikiran, sifat batin loh. Sifat batin. Karena kita mempunyai sifat cinta kasih, maka ada manifestasi atau perwujudannya berupa ucapan yang lemah lembut, perbuatan yang baik. Itu wujud dari cinta kasih dan kasih sayang. Nah, karena ini bersifat batin, kita bisa mengembangkannya dengan cara seperti apa? Dengan cara mengembangkan kesadaran. Ada satu nasihat yang sangat bagus sekali diberikan Sang Buddha kepada Rahula yang waktu itu baru ditasbih sebagai seorang samanera kecil yang usianya 7 tahun. Saudara bisa baca di kitab suci Majjhima Nikaya, Rahula Wada Sutta. Jadi nasihat kepada Rahula di Ambawana, di hutan Maga. Pernah baca? Pernah baca kitab suci? Ada yang pernah baca kitab suci? Ibu-ibu? Inilah kelebihan kita umat muda di Indonesia ya. Jarang sekali saya mendengar baca kitab suci. Kadang-kadang saya terus terang saja, kadang-kadang iri sama tetangga sebelah. Pintar baca kitab suci gitu. Umat Buddha kelebihannya jarang baca kitab suci, tetapi suka berdarah. Sebenarnya ada berarti, cuma dia malu mengakui. Oh iya. Saya akan tegas sedikit kalau baca kitab suci sangat bagus, sangat bagus. Jadi Sang Buddha memberi nasihat kepada samanera kecil Rahula, sangat bagus sekali. Rahula, apa fungsi cermin? Untuk bercermin Bante. Demikian juga Rahula. Ya. Kalau kamu mau berbuat sesuatu, kamu harus bercermin dulu. Apakah yang saya perbuat ini akan merugikan diri saya, merugikan orang lain, atau merugikan keduanya? Begitu juga Rahula ketika kamu ingin berucap sesuatu. Apakah yang saya ucapkan ini akan bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk orang lain, atau merugikan diri saya, atau merugikan orang lain, atau keduanya? Begitu juga ketika kita berpikir sesuatu. Apakah kalau saya berpikir ini merugikan untuk saya, untuk orang lain, atau keduanya? Jadi dengan kata lain, cinta kasih dan kasih sayang yang sejati bisa kita kembangkan dengan mengembangkan kesadaran. Sadar kita sedang berbuat apa? Apakah yang saya buat ini merugikan diri saya atau merugikan orang lain? Kalau tidak, silakan dilakukan. Begitu juga ucapan. Apakah yang saya ucapkan ini akan merugikan diri saya atau merugikan orang lain? Begitu juga dengan pikiran. Jadi cinta kasih dan kasih sayang bisa kita kembangkan dengan mengembangkan kesadaran. Kesadaran ini bisa kita kembangkan dari kita bangun tidur sampai kita sebelum pergi tidur. Kalau saudara-saudara baca Karanganita Sutta kan begitu. Hendaklah cinta kasih dan kasih sayang ini dikembangkan tanpa batas ke segala arah, kepada semua makhluk, yang besar, yang kecil, yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, yang pendek, tanpa
segala arah, dari kita bangun tidur sampai kita pergi tidur. Jadi cinta kasih dan kasih sayang kita kembangkan dengan mengembangkan kesadaran. Bagaimana supaya selalu sadar? Sering-seringlah bertanya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Sekarang apa yang sedang saya pikirkan? Tahu tidak kalau kita melihat ke dalam? Tahu tidak? Sedang mikir apa sekarang? Tahu tidak? Tidak tahu, berarti tidak sadar nih. Ya, seperti orang mabuk itu tidak sadar. Ya, ada cerita ya orang mabuk. Ya, oh mabuk, sudah sempoyongan, jalan sempoyongan orang 4 mabuk. Terus sudah gitu dia ketemu sumur, tahu sumur ya? Ada cincinnya. Terus dia nongkrong di sumur itu. Kan punggung-punggungan nongkrongnya kan, ngobrol gitu punggung-punggungan. Ah tidak enak kita ngobrolnya punggung-punggungan, ayo hadap-hadapan. Jadi mereka hadap-hadapan berempat di pinggir sumur, cincin sumur itu sambil duduk ngobrol. Sudah ngobrol sekian lama, ayo kita jalan. Apa yang terjadi? Empat-empatnya nyemplung ke sumur. Kenapa? Itu tidak sadar kalau dia sedang duduk di cincin sumur. Kalau duduk di cincin sumur ngobrol berhadapan-hadapan kan hadapnya ke sumur. Jadi kalau kita sadar, kita tahu sekarang apa yang sedang saya pikirkan, kita tahu. Ada pikiran baik atau buruk. Sekarang apa yang sedang saya ucapkan, kita tahu. Apa yang sedang saya lakukan sekarang, kita tahu. Jadi sering-sering bertanya ke dalam diri kita akan membawa kesadaran kita kembali kepada present moment. Ya. Kalau ada kebencian, singkirkan. Ada kemarahan, singkirkan. Berarti ini bukan cinta kasih sayang yang tulus. Ya, singkirkan. Saya mau tanya, tadi saya agak ragu yang tadi Bang Andre bilang kan, kalau kita sebagai orang tua, misalnya anak kan kalau misalnya anak kita, orang tua kita saya sebagai orang itu, anak orang tua kita kan kalau sakit, katanya misalnya dia diabetes kan nggak boleh makan, misalnya yang manis atau kata dokter kita biarin aja, jangan kita sudah boleh kasih dia makan karena itu bukan meta. Tapi kita kan tujuan kita kan baik ya dokter, supaya dia nanti kan bisa paham penyakit. Maksudnya itu tujuan kita kan untuk mulia supaya dia nanti tidak meninggal atau apa. Kata dokter itu kan kata dokter itu bukan cinta sejati, ada kita mengharapkan itu kemelekatan atau kita adanya tujuan. Sebenarnya tujuan kita kan baik. Maksud saya itu tidak ngerti itu maksudnya itu apakah tidak termasuk cinta kita kepada orang tua, kasih sayang kita supaya dia tidak menderita kan. Nama kata Bante kan tadi karmanya pasti meninggal, tapi kan kita tidak mengharapkan itu aja sih, itu masih. Terus dia mau makan kue yang gulanya juga kita tahu tinggi, apakah kita biarkan? Kalau semua kita larang, kira-kira dia bagaimana perasaannya? Bukan berarti dia tidak boleh kan, boleh mungkin kita kasih hanya sedikit saja. Apalagi orang tuanya sudah 95. Mau makan lah. Saya tidak berasa supaya orang tuanya cepat mati ya. Ini terlalu jauh ini bapak-bapak pikirnya ini. Jahat sekali. Kadang-kadang disinilah kita perlu yang namanya kebijaksanaan. Ya, disinilah kita perlu yang namanya kebijaksanaan. Kalau dia pengen makan kue, kita bisa carikan atau kita bisa buatkan kue yang sama, mungkin dengan kasih gula sedikit saja dan dia makan sedikit saja. Kalau semua dilarang, bayangkan nanti kalau bapak tua. Kalau hidup cukup lama jadi tua loh. Ada anak tidak? Ada anak? Anaknya lakukan sama dengan bapak. Sukanya makan ini misalnya kue lupis. Paling suka makan kue lupis. Ya. Kalau ada apa juga semuanya dilarang. Nggak boleh nanti sakit pak. Jangan. Kalau saya boleh kasih makan tapi sedikit. Boleh makan pak, tapi gulanya sedikit
Kenapa? Kadang-kadang kita lebih peduli pada kesehatan jasmani, tapi kita tidak peduli dengan kesehatan batinnya. Saya bela tentang ibu-ibu yang sudah tua. Ini saya punya cerita sesungguhnya, betul-betul. Waktu mama saya tua, mama saya sakit. Koko saya agak sedikit strict. Wah, paksa olahraga, nggak boleh ini, nggak boleh makan itu. Saya bilang sama koko saya tahu kamu melakukan itu karena kamu sayang kan, kamu takut mama sakit kan. Tapi coba kamu perhatikan hati kamu dengan lebih dalam. Sebetulnya kan kamu terluka kan? Terluka tidak? Kalau lihat orang tuanya jadi sedih, jadi kesel, terluka tidak? Sebetulnya kita terluka. Bagaimana kita bisa katakan itu cinta yang sejati kalau itu melukai hati kita sendiri? Cinta yang sejati pasti tidak akan mengandungi namanya sakit hati, kita kecewa, kita sedih. Buddha mengajarkan dhamma kepada orang, dihina sama orang, dicela sama orang, sedikit pun dia tidak ada perasaan kecewa, sedih. Para bhikkhu sudah diajarkan dhamma, tidak ngerti-ngerti juga, bodoh, dia tidak sedih. Kenapa? Karena pengertian semua orang menanggung karmanya sendiri. Tentu kita harus jaga orang tua supaya jangan sakit. Nah, ini mumpung sudah tua, terserah dia mau makan apa, kasihlah banyakin gulanya. Habis makan stroke, habis stroke stop. Cepat-cepat makin batin datang baca parita. Ya, dapat warisan. Dasar dia mau warisan. Ya, jadi tentu cinta kasih sayang yang kita tunjukkan harus dengan kebijaksanaan. Kalau cinta kasih sayang masih ada pamrih, itu namanya pema, bukan meta. Meta yang sejati tidak ada pamrih. Ya. Tentu boleh lah, saya tidak suruh makan gulanya, terserah lah, saya tidak suruh gitu ya. Berarti saya ini penyambung lidah rakyat, Pak. Ada yang mau bertanya tapi malu, Pak. Ini HP-nya jadi saya katakan nanti. Tapi ini bukan pertanyaan saya, Pak. Bagaimana pendapat dalam Buddhis tentang cinta pada pandangan pertama, Pak? Seorang yang jatuh cinta pada saat sampaikan tentang beda keyakinan, berarti maksudnya dua sejoli yang jatuh cinta dia beda keyakinan. Kadang sering dengar katanya, ya udahlah jodoh, ya udah lu terima aja lah. Nah, bagaimana lagi? Bukankah hal ini lama-lama hanya membuat umat Buddhis habis pindah agama, berarti? Jadi lama-lama agama Buddha kita habis, berarti ya. Padahal karena untuk mengenal dharma itu sulit, berarti katanya. Dan yang pertama, ya, bagaimana mengenai cinta pada pandangan pertama? Seharusnya bukan saya yang jawab. Ya, bagaimana Pak? Cinta pada pandangan pertama. Panas dingin, berarti. Tai kambing rasa coklat itu tadi. Ya. Tentulah setiap orang yang normal, ya, Sang Buddha katakan di dalam kitab suci Anguttara Nikaya. Nah, di kitab suci Anguttara Nikaya sangat bagus untuk dibaca. Banyak sekali nasihat-nasihat yang bagus untuk rumah tangga Sang Buddha sampaikan dalam kitab suci Anguttara Nikaya. Tidak ada satupun sesuatu yang paling menarik bagi seorang wanita, yaitu sosok laki-laki. Begitu juga sebaliknya, tidak ada satupun sosok yang paling menarik bagi seorang laki-laki selain sosok seorang wanita. Jadi ketertarikan antara laki-laki dengan wanita itu normal. Kalau laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita tidak dibahas ya. Di situ tidak dibahas. Jadi ini satu hal yang normal.
prinsipnya kalau orang sedang jatuh cinta itu rasanya bahagia kan? Tidak tahu capek, tidak tahu siang malam, tidak tahu makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apapun ingat kamu. Artinya apa? Ya namanya orang sedang jatuh cinta pasti pikirannya selalu mengarah kepada yang dicintai. Nah, cinta seperti ini yang disebut sebagai bema. Dorongannya apa? Nafsu. Nafsu ingin apa? Ingin supaya dia menjadi pacar saya, menjadi pasangan saya. Bayangannya apa? Bayangannya macam-macam. Kalau lagi pacaran semuanya bahagia. Sudah menikah piring terbang-terbangan. Pintu rumah semua hampir copot. Kenapa waktu pacaran kok semuanya indah, setelah menikah kok tidak seindah sewaktu pacaran? Kenapa, tahu tidak? Karena ketika dia pacaran, pikirannya selalu ingin membahagiakan orang yang dia cintai. Tapi kalau sudah menikah, orang yang dia cintai harusnya membahagiakanku. Dia harus mengikutiku, mendengar nasihatku. Kalau sumbernya keakuan, semakin besar keakuan pada diri seseorang, penderitaannya semakin besar. Kalau orang gampang tersinggung, gampang marah, susah senyum, hati-hati, keakuannya mungkin ini besar. Ya. Tapi kalau kita berpikir tanpa keakuan, semoga dia bahagia, semoga dia sehat, semoga, pokoknya jangan keakuan yang kita majukan. Pikirkan orang lain, kita lebih bahagia. Jadi begitu. Nah itu cinta pada pandangan pertama. Yang lebih tahu sebenarnya bapak-bapak sama ibu-ibu. Ya. Nah pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita jatuh cinta dengan orang yang beda pasangan? Boleh tidak? Boleh. Justru ini kesempatan yang sangat bagus. Untuk apa? Untuk menguji seberapa besar dia punya cinta kepada kita. Kalau yang namanya mencintai, dia betul-betul cinta dengan kita, gunung akan didaki tidak? Lautan diseberangi tidak? Nah, kalau gunung aja dia mau daki, lautan dia mau seberangi, mau nggak dia pindah agama ikut saya? Mau tidak? Kalau dia betul-betul mencintai, menurut saudara dia akan ikut tidak? Berarti cintanya palsu. Kalau yang namanya dia betul-betul mencintai, dia akan mengikuti. Itu namanya mencintai. Ada satu cerita. Kalau mengikuti berarti pihak cewek atau pihak cowok tidak punya pendirian, artinya dia tidak berpegangan teguh pada agama, keyakinannya. Kalau saya sendiri, suami saya Katolik, saya tidak. Nah, dalam kehidupan rumah tangga kami, maksudnya kalau perhatian itu ya, kalau suami pas ada acara gereja saya ke vihara. Jadi dalam pernikahan itu artinya bukan tidak apa saya ya tidak saling mempengaruhi, tidak bertentangan. Maksudnya suami saya harus ikut agama saya, agama Buddha, dan saya dipaksa Katolik. Iya. Jadi di dalam penting. Saya mengerti maksud ibu. Masalah agama urusan masing-masing, masalah keyakinan urusan masing-masing, keluarga tetap harmonis. Kalau kita mengacu kepada kitab suci ajaran Buddha, ya, pernikahan yang ideal kalau dia memenuhi syarat-syarat, mempunyai keyakinan yang sama, sama sadar, mempunyai kemoralan yang sama, sama sila, mempunyai kedermawanan yang sama, sama jaga, mempunyai kebijaksanaan yang sama, sama panjang. Kalau semuanya sama, kecenderungan untuk munculnya konflik itu sedikit. Tetapi kalau ada perbedaan, misalnya yang satu beda keyakinan, punya anak, nanti anaknya mau ikut siapa? Oh terserah anaknya memutuskan ikut siapa. Oke, tidak ada masalah. Yang satu istrinya dermawan, suka berdana. Yang satu suaminya tidak dermawan, tidak sama-sama cadar, kedermawanannya berbeda, konflik tidak.
saya pernah mendengar ada seorang ibu ingin memberikan uang kepada ibunya sendiri. Seorang istri ingin memberikan uang kepada ibunya sendiri sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena takut suaminya tahu. Suaminya apa? Ada nggak yang begitu? Tapi kalau kedermawanannya sama-sama dermawan, justru kadang suaminya yang mendorong itu, ibu kamu kasih dong. Nah, itu saya Pak. Wow, boleh. Dia mana boleh. Saya tidak percaya. Ada tidak istrinya di sini ikut hadir? Dah, dia ada. Dia pernah ada. Saya tanya langsung. Jadi masalah keyakinan sebaiknya sama. Kalau orang lagi pacaran, ya, saya jelek-jelek begini juga pernah pacaran ya. Kalau orang lagi suka, dia akan melakukan apapun. Ya, dia akan melakukan apapun. Jadi dari situ kita bisa tahu seberapa besar cinta kasih dan kasih sayang dirinya kepada kita, itu kita bisa ukur. Seberapa besar pengorbanan yang dia bisa berikan. Cinta itu kan butuh pengorbanan ya Pak. Kalau dia tidak mau berkorban, cintanya hanya sampai bibir, tidak sampai hati. Ngerti tidak? Sampai di dompet aja Pak. Jadi begitu. Jadi idealnya kalau kita beda pasangan, idealnya kita mengikuti. Misalnya saya Buddhis, pacaran dengan orang yang bukan Buddhis. Kalau saya pasti saya akan ajak untuk ikut saya. Kalau dia betul-betul sayang dengan saya, dia pasti. Tapi kalau saya harus ikut dia, saya cari yang lain. Memangnya perempuan cuma satu. Betul. Memangnya laki-laki cuma dia. Tapi banyak-banyak orang tua kadang berpikir begini. Semua agama kan sama-sama mengajarkan berbuat baik. Cincailah. Semua sama. Memang betul. Semua agama sama pada tingkatan dasar. Buddha juga mengajarkan sabapa pasakarana kusala supasa pada. Jangan berbuat jahat, berbuat baik. Agama yang lain juga mengajarkan yang sama. Tetapi apakah ajaran Buddha ini sama dengan ajaran yang lain? Tidak. Di mana letak perbedaannya? Sacita pariyodapana. Sang Buddha melihat bahwa perbuatan jahat maupun perbuatan baik itu berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi kalau ada orang berbuat jahat bukan karena dia dibisiki setan. Kalau setan yang membisiki kemudian orang itu berbuat jahat, yang salah siapa? Dasar setan. Untung setan itu baik, dia tidak membisikin orang supaya berbuat jahat, tapi dia terus jadi kambing hitam. Kenapa orang berbuat jahat? Karena pikirannya sendiri, karena keserakahan, karena kebencian, karena ketidaktahuan orang bisa berbuat jahat. Sama tidak ajaran Buddha dengan yang lain? Tidak. Ajaran Buddha mengatakan kalau kita mau sukses, ya mau berhasil harus punya ilmu pengetahuan, bekerja rajin, semangat, giat. Bisa sukses tidak kalau orang tidak berdoa? Bisa tidak? Kalau orang banyak berdoa tapi tidak punya keahlian, dibanding orang yang tidak pernah berdoa tapi keahliannya banyak, yang mana kemungkinan sukses? Yang punya keahliannya banyak. Jadi yang menentukan kesuksesan apa? Keahlian, kerja keras, hemat, jujur. Walaupun tidak berdoa bisa. Jadi apakah ajaran Buddha sama dengan ajaran
kalau dia sudah meninggal. Apakah alam surga itu cuma milik orang Buddha? Bukan. Yang tidak punya agama saja bisa masuk surga kalau dia punya cukup jasa kebajikan. Inilah kebenaran sejati. Siapa saja yang lempar barang ke atas, barangnya pasti jatuh ke bawah kalau selama masih ada di bumi ini. Itu kebenaran sejati. Jadi kalau mau sukses, punya keahlian, punya skill, jujur, rajin, melakukan kebajikan, berbicara tutur kata yang lemah lembut, tidak bergaul sama orang-orang yang bodoh, kemungkinan orang itu sukses besar dibanding orang rajin sembahyang, rajin berdoa, tidak punya keahlian. Paham? Jadi sama tidak ajaran Buddha dengan ajaran yang lain? Tidak sama. Kalau tingkatan dasar semua agama sama. Tapi kalau bicara pada tingkatan yang lebih tinggi, bukan surga tujuan ajaran agama Buddha, bukan surga. Surga itu tempat liburan. Ya. Kalau saudara mau pergi ke Bali, kalau nggak punya uang bisa tidak? Tidak bisa. Harus punya uang. Semakin uangnya banyak, bisa nginap di hotel bintang 5. Betul tidak? Uangnya banyak, nginapnya di hotel bintang 5. Uangnya sedikit, nginapnya di hotel bintang 3 atau bintang 2. Sama tidak fasilitasnya, kegembiraannya sama tidak? Berbeda. Jadi berbeda. Jangan pikir semua agama sama lah. Kalau saya tidak sependapat. Tapi kalau orang punya keyakinan yang lain, itu hak masing-masing. Tapi buat saya ajaran Buddha paling masuk akal, paling cocok untuk saya. Kalau yang lain mungkin bajunya kebesaran, badan saya kan kecil. Kalau bajunya besar kan nggak bagus juga dipakai, tidak nyaman. Bukan ajaran lain itu jelek, bukan. Tidak cocok. Bagi orang yang suka berpikir, bagi orang yang suka dengan kebenaran yang sejati, mungkin ajaran Buddha sangat cocok. Dan ini bisa dibuktikan sekarang, tidak tunggu mati. Kalau dibuktikannya tunggu mati, harusnya orang jangan bersedih dong kalau ada orang mati. Kenapa nggak dari dulu matinya? Kan masuk surga. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dan ajaran Buddha bisa dibuktikan sekarang pada kehidupan saat ini juga. Karena perbuatanlah orang bisa menderita, bisa dibuktikan. Kalau tidak percaya nanti keluar wihara, kapan ketemu motor orang, saudara tuntut pelan-pelan bawa pergi. Bisa diapain? Bisa dikeroyok orang sekampung. Karena apa kita dikeroyok? Apakah yang ngeroyok dibisikin setan pukul? Karena apa? Karena perbuatan kita sendiri, yaitu mencuri. Makanya sebagai umat Buddha perdomannya adinadana. Saya berpantang mengambil barang yang tidak diberikan. Kalau tidak mencuri bisa nggak dipukulin orang? Tidak. Oke. Terima kasih. Mencuri itu keahlian. Oke, saya jawab ya. Perbuatan apapun kalau dilakukan terus-menerus itu akan jadi skill. Semua mana ya? Apapun ya. Apapun. Habitual action mana ya? Perbuatan yang dilakukan berulang itu akan menjadi skill. Buruk atau tidak mana? Ini bertanya tadi. Ini ada 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama masih masa pacaran. Wah, atau yang muda-muda tadi. Pada saat masa pacaran itu lebih baik mencintai atau dicintai supaya berumah tangganya langgeng. Satu berarti. Yang kedua, pasca berumah tangga. Pasca berumah tangga itu biasakan tantangan itu banyak. Pada saat usia 30 sampai 45 itu kan tantangan besar banget, berhasil tidak berhasilnya. Betul? Sudah itu pada saat umur 45 sampai 55 itu tantangannya lebih besar lagi banget. Apa? Keberhasilan itu ketengokan. Langgeng tidak langgengnya lagi. Kemudian tantangan berikutnya pada saat usia 55 dan seterusnya. Pertanyaannya Bante, ini di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang Bante uraikan tadi secara Buddha Dhamma betul. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, faktor ekonomi adalah yang membuat semua menjadi kacau balau yang namanya
dari Cinta dengan pamrih Bante? Terima kasih. Ini pertanyaan pamungkas ini susah ini. Pengalaman pribadi itu Bante. Pada saat pacaran, baiknya mencintai atau dicintai. Kalau cuma ada satu tangan, tidak ada suara. Tapi ketika ada dua tangan, baru muncul suara. Lebih baik mencintai atau dicintai. Yang paling baik sama-sama mencintai. Ketika kita pacaran, kalau kita mencintai seseorang, pikiran kita apa? Pikiran kita selalu mengharapkan orang yang kita cintai bahagia, kan? Betul tidak? Pernah jatuh cinta, kan? Kalau kita mencintai seseorang, pikiran kita itu isinya harapan kita supaya kita cintai ini bahagia. Kalau Valentine dikasih coklat, beliin mawar setakai. Kalau ada durinya dibuang dulu. Kenapa? Takut nanti kalau dia pegang ketusuk. Pikirannya supaya yang kita cintai bahagia. Jadi yang paling baik ketika pacaran sama-sama mencintai. Baik laki-laki maupun wanita sama-sama mencintai. Kalau sama-sama mencintai berarti pikirannya yang satu harapan yang pasangannya bahagia, yang lain juga pasangan supaya bahagia. Kan indah kalau begitu. Pak, maaf Pak, dompetnya habis. Gak apa-apa Mak. Gak apa-apa sayang, dompetnya habis. Gak apa-apa, nanti saya cari lagi. Untuk pacaran. Kalau ayo kita nonton malam minggu, dompetnya uang dia bayarin, apa dibayarin. Sudah nikah gantian pakai duit kamu lah. Nah, ketika orang ingin menikah, setiap keinginan, setiap perbuatan, kita sebagai umat Buddha harus mengerti, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kalau ingin hidupnya bahagia, ini saran saya nih, saran terakhir. Kalau ingin hidupnya bahagia, jadilah biku. Mau pulang jam berapa tidak ada yang jadi. Nggak khawatir anak nakal. Juga nggak pusing kalau mobil rusak. Karena gak punya mobil. Ya. Jadi kalau kita ingin menikah, setiap kita ingin menikah, ini satu keputusan. Setiap keputusan ada konsekuensi. Kalau kita ingin mengambil seorang istri untuk pasangan hidup, ada enggak sih wanita yang mau kita jadikan pasangan hidup kalau kita nggak bekerja subuh-subuh? Ada enggak? Ada ya pernah ketipu di situ? Kalau punya suami malas, ditinggal pasti sama istrinya. Suaminya sudah malas, kerjanya cuma tidur, udah gitu makannya banyak, suka ngomel, pasti ditinggal. Jadi seorang suami kalau dia sudah menikah tentu punya tanggung jawab. Sang Buddha memberikan tuntunan bagaimana seorang suami kepada istrinya. Salah satu kewajibannya suami harus memberikan, selain menghormati istri ya, memberikan perhiasan. Di segala Wanda Sutta ya. Ada kewajiban suami apa, kewajiban. Istri apa. Istri bangunnya pagi-pagi, jangan istri bangunnya siang. Yang cuci piring suami, udah kerja cuci piring, cuci baju. Kalau begitu cari pembantu aja. Semua punya tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, maka terciptalah keharmonisan di dalam keluarga. Kalau di keluarga itu harmonis, saling menyayangi, suami kerja, cari nafkah, enak tidak perasaannya, hatinya? Itu enak. Kalau dari rumah sudah suasananya enak, cari nafkah juga enak, semuanya enak, ya, kemungkinan dia untuk sukses itu berhasil. Dari nol bisa sukses. Sudah sukses suaminya, cari istri baru lagi.
kasih Bante. Sarannya kata Bante. Itu umur 45 sampai 50 biasanya. Ya. Satu saja sudah membawa penderitaan begitu besar, kok nggak sadar-sadar? Mau cari lagi yang lain. Itu kan namanya kebodohan batin. Bunuh diri Bante. Saya sudah katakan, kehidupan berumah tangga itu berdebu, banyak urusan. Jadi kehidupan Bapak Cita itu lega, melegakan, tidak sibuk. Jadi kalau mau bahagia sudahlah. Baik, Sangga Theravada Indonesia membuka lowongan sangat besar. Kita kekurangan biku. Ya, kalau mau jadi biku silakan. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Yang lain saya mungkin tidak bisa jelaskan. Kalau tadi memang sekarang yang ditanyakan adalah tentang itu manfaat yang bisa kita rasakan berarti ketika kita selalu mengembangkan meta yang universal yang bisa kita dapat secara langsung berarti supaya kita nanti bisa kita praktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua saya tanyakan nanti dari pertanyaan dari saya adalah manfaat dari pengembangan meta yang universal itu yang bisa kita rasakan secara langsung berarti. Yang kedua ini dari pertanyaan, apakah tindakan saya benar suami tadinya agama Buddha tapi karena diajak saudaranya dia pindah keyakinan, terus saya menyetujui karena saya lihat dia lebih condong ke sana. Artinya gini pertanyaannya, dia sama agama Buddha sudah nikah tapi terus dia merasa cocok dengan agama Buddha, ternyata sama saudaranya pindah dengan agama lain. Menurut nanti bagaimana? Nah, terima kasih banyak dari dua pertanyaan. Apa manfaat kita mengembangkan meta? Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya ada 11 manfaat kita mengembangkan meta. Yang pertama, orang yang mengembangkan meta itu perasaan bersahabat ya. Seperti kita kepada sahabat, perasaan kita itu enggak benci, perasaan kita itu welcome, ya, senang. Kalau ada sahabat datang, apalagi sudah lama tidak ketemu, senang tidak? Senang kan? Perasaan bersahabat, senang, gembira, tidak membenci. Kalau itu kita kembangkan di dalam diri kita, yang pertama kita akan dicintai, baik itu manusia maupun yang bukan manusia, termasuk juga binatang. Kalau ketemu binatang bukan batu yang kita kasih, tapi roti, kira-kira dia jadi baik tidak? Dia pasti jadi baik. Anjing yang tadinya gonggong, kalau setiap ketemu kita kasih roti, semoga bahagia. Bahkan ada penelitian katanya air saja kalau diucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, struktur airnya berubah jadi bagus. Beras katanya kalau diucapkan kata-kata yang baik jadi bagus. Jadi kata-kata yang baik yang berasal dari hati yang baik, yang penuh cinta kasih itu bermanfaat. Kita akan dicintai, baik yang manusia maupun bukan manusia. Kemudian tidak ada mimpi buruk, tidur juga enak, bangun enak, ya. Gitu. Kemudian manfaat yang lain, ketika kita mau meninggal kita tidak khawatir. Kenapa? Hati kita baik, tidak ada kebencian sama orang. Bagaimana rasanya kalau tidak ada kebencian? Coba bayangkan. Ya. Tidak ada kebencian berarti tidak ada iri hati, tidak ada kemarahan, tidak ada dengki sama orang. Kan enak hidup seperti itu. Kaki kita kejepit, gak apa-apa, mungkin dia tidak lihat, kita tidak marah. Kan enak sekali. Jadi kalau kita mau meninggal juga kita tidak khawatir, kita tenang. Dan ketika kita meninggal kita bisa lahir di alam yang bahagia. Itu diantara manfaat-manfaat mengembangkan meta. Jadi banyak sekali manfaat kita mengembangkan meta. Nah, pertanyaan kedua, suami saya tadinya Buddha, kemudian dia pindah agama, keyakinannya pindah ke agama yang lain. Bagaimana mati sikap hati? Cerai saja. Tentu tidak demikian ya. Keyakinan itu hak masing-masing. Ya, terima kasih. Ini perwujudan dari cinta kasih dan kasih sayang.
keyakinan itu hak orang masing-masing. Dia mau agamanya apa saja tidak ada masalah. Ya. Apalagi nanti kalau sudah punya anak, sudah berkeluarga sekian lama karena pindah agama terus bercerai, bahkan misalnya nanti tidak diakui lagi jadi anak kalau anaknya pindah agama. Dalam ajaran Buddha tidak seperti itu. Kalau kita melakukan hal seperti itu, berarti kita tidak punya cinta kasih dan kasih sayang. Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini bukan milik agama Buddha sebetulnya. Dhamma ini juga bukan milik Buddha. Buddha hanya menemukan jalan tua, jalan yang bagaimana bisa menuntut seseorang bebas dari penderitaan. Kadang-kadang dia tidak cukup karena bayinya untuk bisa mengenal Dhamma. Dia tidak apa-apa. UPK kita kembangkan. Buddha mencapai pencerahan sempurna di mana? Di Bodh Gaya, ya kan? Taman Rusa Isipatana, Buddha mengajarkan Dhamma. Bodh Gaya dengan Taman Rusa Isipatana berapa jauh? 200 kilo lebih. Apakah di Bodh Gaya itu tidak ada orang? Ada orang tidak? Ada. Sebelum tercerahkan, Buddha mendapat puja nasi susu oleh Sujata. Ya, Ibu Sujata memberikan nasi susu. Menurut cerita dari 1000 sapi diperas jadi 500. Ngurus 1000 sapi tidak mungkin satu orang. Ya, banyak orang di situ ada kamu. Tapi kenapa Buddha membabarkan Dhamma di Taman Rusa Isipatana? Karena pada saat itu orang di sekitar itu tidak cocok untuk mendengarkan Dhamma. Jadi berbahagialah saudara-saudara yang hadir pada malam ini, karena Sang Buddha katakan kicang sadama sawang, sangat sulit untuk bisa menemukan ajaran kebenaran yang sejati. Saudara-saudara bisa mempunyai kesempatan untuk mendengar Dhamma, punya keyakinan kepada Tiratana, itu satu berkah yang luar biasa. Jadi bagaimana pendapat Bhante? Ya tidak apa-apa. Tetap kita harus menjaga hubungan harmonis dengan siapapun, ya. Terutama ya keluarga. Kalau di keluarga sendiri tidak harmonis, bagaimana kita bisa harmonis dengan yang di luar? Saya mau tanya, bagaimana kita mengembangkan cinta kasih dalam diri kita? Itu pertanyaan saya pertama. Kedua, pada saat kita mengalami suatu kejadian, kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Nah, timbul mungkin ada suatu penderitaan karena kita masih teringat memori-memori indah. Karena manusia itu kan tidak akan lepas dari ingatan-ingatan masa lalu. Nah, bagaimana cara kita melepas diri Bhante supaya kita tidak terlalu menderita lebih dalam? Apa kita harus melakukan meditasi atau gimana Bhante? Ya, jadi dua pertanyaan ini Bhante. Dan tidak ada cara lain untuk mengembangkan kesadaran selain mengembangkan cita bawana atau meditasi. Oleh karena itu Sang Buddha sering mengajarkan selain kita harus berdana, berbagi, juga menjalankan sila, kemudian juga bawana. Dana sila bawana ini bisa kita kembangkan. Jadi mengembangkan kesadaran ini satu keharusan. Terus kita punya semua ingatan-ingatan tentang masa lalu, baik ingatan yang buruk maupun ingatan yang baik. Bagaimana berkenaan dengan ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan, yang buruk? Kalau dia muncul bisa menimbulkan lagi kesedihan. Bagaimana kita harus bersikap? Misalnya berpisah dengan yang dicintai, orang yang kita cintai meninggal dengan berbagai macam cara, tentu akan menimbulkan kesedihan. Bagaimana kalau itu ingat kembali? Kita harus kembangkan yang namanya keseimbangan batin UPK. Kama yoni, kama bandu, kama patisara. Orang lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, tergantung dari karmanya sendiri. Ya, termasuk kita juga menanggung perbuatan kita sendiri. Kita harus mengerti kebenaran sejati ini. Seberapa sayang kita kepada orang yang kita cintai, kita tidak bisa membantu 100%. Apakah harapan kita bisa selalu terpenuhi kepada orang yang kita kasih? Itu tidak bisa. Kita harus sadari. Kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan.
Ya inilah kehidupan. Kalau kita tidak bisa menerima ini, kita menderita. Kalau kita selalu berpikir bahwa seharusnya begini, seharusnya begitu, orang itu sedang menghayal. Dia tidak sedang hidup di dunia. Dalam kehidupan ini, saya sudah katakan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, seringkali berbeda dengan apa yang terjadi. Inilah kenyataan kehidupan. Buddha sendiri yang bilang begitu. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, barangkali tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya inilah kehidupan. Apakah semua keinginan kita bisa kita penuhi? Kita sudah hidup sekian lama, tuh, bukan anak-anak lagi. Apakah semua keinginan kita terpenuhi? Hanya sebagian kecil keinginan kita yang sesuai, selebihnya tidak sesuai. Bagaimana ketika ini muncul kembali ingatan-ingatan itu? Kita harus mengerti inilah kebenaran sejati. Ketika kita memahami kenyataan hidup memang demikian, maka batin kita bisa lebih menerima. Batin yang bisa menerima kebenaran sejati, kalau dia bisa lebih menerima, kebahagiaannya pasti lebih bahagia dibanding yang tidak bisa terima. Kami sebagai para biku sering sekali diundang satu rumah duka. Umat Buddha yang mengerti Dhamma itu akan tampak ketika berpisah dengan yang dicintai, tidak mendapatkan yang diharapkan. Itu akan tampak seberapa besar pengertian dia tentang Dhamma. Berpisah dengan yang dicintai tentu akan menimbulkan kesedihan. Tetapi dengan mengerti Dhamma bahwa anicca dukkha anatta, di dunia ini yang namanya apapun itu pasti berubah. Berubah itu bisa baik, bisa buruk, toh. Itu berubah, sakit, sehat, untung, rugi, dipuji, dicela, itu semua wujud dari perubahan. Kalau dia mengerti Dhamma ini, walaupun dia bersedih, biasanya tidak lama dalam kesedihan. Inilah manfaatnya. Ada cerita satu orang umat di Lampung. Dia punya toko, tokonya terbakar, kebakaran tokonya. Kemudian toko itu terbakar, satu hari apinya tidak padam. Bayangkan seberapa banyak barang yang terbakar. Satu harian itu apinya tidak padam. Padamnya itu baru besok. Mana tokonya tidak ada asuransi. Selain tokonya terbakar semua, toko materialnya terbakar semua, rumah di belakang tokonya juga terbakar dan dia harus mengganti. Enggak gila saja sudah bagus Bante saya. Ya. Tapi ya semuanya juga dari enggak ada Bante. Semuanya juga tidak kekal, anicca. Dengan mengerti Dhamma ini, ya, dia bisa melewati masa-masa sulit. Jadi kita ketika muncul kesedihan, terkena dengan masa lalu, jangan berpikir ingin melupakan. Kalau kita ingin melupakan, itu kita lari dari kenyataan. Seperti orang tidak suka lihat kotoran, kotorannya ditutup sama pasir atau rumput, kotorannya hilang tidak? Tidak, hanya tidak kelihatan. Jadi kita tidak bisa lari dari ingatan-ingatan masa lalu. Semua orang punya pengalaman baik, semua orang punya pengalaman buruk tentang masa lalu. Ketika muncul hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan masa lalu, itu hanya bermanfaat kalau bisa menjadikan pelajaran di masa sekarang untuk lebih baik. Jadi kalau itu muncul, kita harus munculkan kebenaran yang sejati, bahwa perubahan ini tidak bisa dihindari. Buddha walaupun sudah mencapai kesucian, seorang sama-sama sudah mengalami sakit tua mati. Mengalami. Sudah mencapai kesucian, Buddha juga dicela orang. Bahkan saat terakhir sebelum beliau parinibbana, beliau sakit perut yang sangat hebat. Ya, seorang Buddha. Kita juga pastilah. Jadi dengan mengerti Dhamma, maka penderitaan kita akan semakin berkurang. Semakin kita memahami Dhamma, berarti kebodohan batin kita semakin berkurang. Semakin bodoh, kebodohannya berkurang, hidup kita semakin bahagia. Jadi kita bisa mengukur seberapa jauh perjalanan kita di jalan Dhamma ini. Kalau kita rajin ke wihara, rajin puja bakti, rajin mendengarkan Dhamma, tapi emosi kok nggak kurang-kurang, kikirnya kok nggak kurang-kurang, benci sama orang juga nggak kurang-kurang, jangan-jangan salah jalan.
Kembalilah ke jalan yang benar. Kalau jalan kita benar, tadinya kikir karena dia sudah mengerti dhamma jadi dermawan. Tadinya emosional jadi sabar. Ya. Berarti ada perubahan. Kalau orang dermawan, sabar, tidak terdendam, tidak mudah tersinggung, hidupnya lebih bahagia tidak? Kalau praktek dhammanya betul, pasti hidupnya lebih bahagia. Itu saja indikasinya. Ya, terima kasih.